Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Krisya Natalia, stambuk D701-19126 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik obat aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat atau asetosal merupakan golongan obat antiinflamasi nonsteroid yang memiliki efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi yang bekerja secara perifer. Sifat fisik dan kimia dari aspirin yaitu rumus molekulnya yaitu C9H8O4 dengan berat molekul 180,16 gram per mol. Di mana pemberian dari obat aspirin yaitu hablur tidak berwarna atau serbuk hablur putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, rasa asam. Larutan aspirin sendiri yaitu agak suka larut dalam air, mudah larut dalam etanol, larut dalam kloroform, dan dalam ether. Selanjutnya titik lebur dari aspirin sendiri yaitu 141 sampai 140 derajat Celcius. Di mana rumus struktur dari aspirin sendiri yaitu sebagai berikut. Rumus berdasarkan struktur aspirin terdiri atas dua gugus fungsi, yaitu gugus asetil dan gugus asam karboksilat. Di mana gugus asetil ini memiliki peran sebagai efek analgesik, yang dimana nantinya mampu menginaktivasi enzim siklooksigenase. Kemudian untuk gugus fungsi asam karboksilat ini menandakan bahwa aspirin sendiri memiliki sifat asam dan bersifat polar, di mana efek samping obat aspirin ini nantinya itu dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti tukak lambung, karena dalam aspirin tersebut terdapat gugus asam karboksilat yang bersifat asam. Selanjutnya, fase farmasetik dari aspirin. Fase farmasetik sendiri merupakan suatu proses di mana waktu suatu obat diberikan hingga obat tersebut larut ke dalam cairan tubuh yang selanjutnya nanti akan diabsorpsi pada fase farmakokinetik. Fase farmasetik aspirin yaitu dimulai pada saat aktif obat aspirin diberikan melalui pemberian oral, di mana tablet aspirin ini akan terdispersi halus, di mana prosesnya ini melalui proses pelepasan yang disebut dengan liberasi. Kemudian setelah terjadi dispersi halus, kemudian terjadi proses dispersi molekul zat aktif, di mana pada proses ini terjadi pelarutan atau disebut juga dengan disolusi. Selanjutnya fase farmasetik aspirin dalam sediaan tablet, yaitu obat aspirin diberikan secara oral melalui mulut, kemudian setelah masuk ke dalam tubuh melalui kerongkongan esofagus lalu masuk ke dalam lambung, maka obat aspirin akan terdispersi menjadi partikel halus melalui proses liberasi atau pelepasan, yang dimana partikel tersebut akan terbagi menjadi zat aktif dan eksipien. Setelah itu terjadi proses disolusi dengan bantuan enzim ataupun protein dalam tubuh, kemudian di mana zat aktif larut dan selanjutnya akan menuju ke saluran pencernaan atau usus yang nantinya akan terjadi fase farmakokinetik. Selanjutnya itu fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik sendiri merupakan suatu fase di mana obat tersebut akan diabsorpsi, didistribusi di metabolisme, dan akan diekskresikan atau dikeluarkan melalui tubuh. Yang pertama, untuk absorpsi. Untuk obat aspirin diabsorpsi cepat diserap dari saluran pencernaan, di mana pada proses absorpsi ini kurang dapat diandalkan jika dalam pemberian rektal. Kemudian diserap juga
dapat diserap juga melalui kulit. Di mana pada fase absorpsi tersebut sebagian dihidrolisis oleh estrase menjadi salisilat selama penyerapan di saluran gastrointestinal. Ketersediaan hayati obat aspirin ini sekitar 50-70%, di mana pelepasannya itu segera. Waktu untuk konsentrasi plasma puncaknya itu kira-kira 1-2 jam. Dan di mana untuk 1-2 jam ini merupakan obat non-enterik, 3-4 jam yang dilapisi enterik, dan kira-kira 2 jam itu untuk batas waktu rilisnya yang diperpanjang. Selanjutnya untuk fase distribusi obat aspirin, obat aspirin sendiri didistribusikan secara luas ke seluruh permukaan tubuh dan cepat ke sebagian besar jaringan dan cairan tubuh. Pada proses distribusi, aspirin melewati plasenta dan memasuki ASI. Volume distribusinya sendiri sekitar 170 ml per kilogram, di mana ikatan protein plasmanya itu sekitar 80-90%. Selanjutnya yaitu proses metabolisme, di mana proses metabolisme aspirin ini dimetabolisme di hati yang diubah menjadi asam salisilat, salisilfenolik, glukorinida, asil glukorinida salisilat, asam gentisat, dan asam gentisurat. Di mana aspirin ini merupakan obat yang mengalami metabolisme lintas pertama. Selanjutnya yaitu proses ekskresi atau pengeluaran dari obat aspirin. Pengeluarannya itu melalui urin, di mana 75% itu sebagai asam salisilat dan 10%-nya sebagai asam salisilat, di mana waktu paru eliminasinya itu sekitar 15-20 menit. Selanjutnya itu fase farmakodinamik. Aspirin adalah salisilat yang menunjukkan aktivitas analgesik, antiinflamasi, dan antiviretik. Aspirin adalah inhibitor selektif dan irreversibel enzim siklooksigenase 1 atau biasa disebut dengan COX-1 yang mengakibatkan penghambatan langsung biosintesis prostaglandin dan tromboksan dari asam arakidonat. Selain itu juga menghambat agregasi trombosit. Siklooksigenase ini merupakan suatu enzim yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin dan tromboksan. Sedangkan prostaglandin sendiri merupakan suatu hormon yang dihasilkan di dalam tubuh dan mempunyai berbagai efek di dalam tubuh, termasuk proses penghantaran rangsangan sakit ke otak dan modulasi tromostat hipotalamus. Sedangkan tromboksan sendiri bertanggung jawab dalam agregasi platelet. Selain itu, mekanisme kerja dari obat aspirin yaitu yang pertama itu mengasetilasi enzim siklooksigenase dan menghambat pembentukan enzim silage endoperoxid. Yang kedua, menghambat sintesa tromboksan A2 di dalam trombosit sehingga akhirnya itu menghambat agregasi trombosit. Yang ketiga, mengaktifasi enzim-enzim yang pada trombosit tersebut secara permanen, di mana penghambatan ini yang merupakan cara kerja dari aspirin dalam pencegahan stroke dan transient ischemic attack. Kemudian yang keempat yaitu pada endotel pembuluh darah menghambat pembentukan prostasiklin. Hal ini membantu mengurangi agregasi trombosit pada pembuluh darah yang rusak.
Demikian yang saya dapat jelaskan mengenai fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik suatu senyawa obat aspirin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.